Emang gimana Ustaz? Boleh gak saya pengen ketemu Nabi Muhammad dalam mimpi? Boleh, tapi kenali ciri-cirinya Nabi Muhammad. Kenali ciri-cirinya Nabi Muhammad. Emang ciri-cirinya Nabi Muhammad seperti apa Ustaz? Kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi Muhammad itu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu badannya marbu'an. Marbu'an itu teman-teman tinggi badannya ideal. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Ya, dalam hadis disebutkan begitu, Nabi Muhammad itu badannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Rambutnya tidak lurus, tidak keriting. Bahkan rambutnya melewati telinga. Jadi Nabi Muhammad itu gondrong, tapi gondrongnya rapi, ganteng. Badannya atletis. Jadi Nabi Muhammad itu dadanya bidang, perutnya seperti dilipat-lipat, kulitnya putih bersih. Maka kalau lihat orang yang paling sempurna, teman-teman, orang yang paling ganteng itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada seorang sahabiah namanya Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Apa kata Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah? Aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan sebelum dan sesudah ini kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya siapa Nabi yang paling ganteng, itu Nabi Muhammad. Walaupun kebanyakan dalam pikiran kita, kalau ditanya Nabi yang paling ganteng, biasanya dalam pikiran kita Nabi siapa? Yusuf. Sampai emak kalian, ibu kalian, kalau lagi hamil, tiap malam dibacanya surat Yusuf sama surat Maryam. Tiap malam Yusuf Maryam, bagus. Berharap anaknya mirip Nabi Yusuf. Tapi pas keluar berojol, tetap aja mirip bapaknya. Alhamdulillah tidak mirip Nabi Yusuf. Kalau mirip Nabi Yusuf khawatir diaku sama tetangga. Atau kalau setiap surat yang dibaca jadi mirip, itu bahaya. Kenapa Ustaz bahaya? Gimana kalau tiap hari emak kalian bacanya surat Al-Baqarah? Artinya sapi betina. Pas keluar bukan iya. Keluar kunaon ibu eta orokna sorana jiga sapi nya abdi teh kapungkur mun maca Quran keur hamil osok surat Al-Baqarah. Ngerti bahasa Sunda? Kalau gitu nanti kita pakai bahasa Inggris ya. Gimana kalau tiap hari yang dibaca surat Al-Ankabut? Artinya laba-laba. Pas keluar langsung loncat-loncat. Ditanya, who am I? I'm Spider-Man. Bahaya tidak? Kalau setiap surat yang dibaca mirip, bahaya. Betul? Sepakat? 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 Alhamdulillah. Makanya Nabi Muhammad itu, teman-teman, seluruh badannya sempurna. Jadi kalau ditanya siapa Nabi yang paling tampan, siapa Nabi yang paling ganteng, siapa yang Nabi paling sempurna fisiknya, itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya akhlaknya sudah jelas. Bahkan ada seorang sahabat namanya Sayyidina Jabir bin Abdullah. Apa kata Sayyidina Jabir bin Abdullah? Aku belum pernah melihat, aku belum pernah mencium keringat yang lebih wangi. Tahu keringat? Kesang. Tahu kesang? Wakil presiden. Bukan ya? Adiknya. Kesang, tahu kesang? Keringatnya Nabi Muhammad SAW
Kata Jabir bin Abdullah, teman-teman, keringatnya Nabi Muhammad itu lebih wangi daripada minyak yang paling wangi. Daripada minyak yang paling wangi. Walaupun kadang-kadang suka diterjemahkan minyak kasturi, tapi ada minyak yang paling wangi. Ya, kalau teman-teman nanti jalan-jalan ke Mekah atau ke Madinah, cari minyak wangi. Banyak toko minyak wangi di sekitar Masjidil Haram atau di sekitar Masjid Nabawi. Ada minyak wangi, teman-teman, harganya 3 mili. Tahu 3 mili? Sedikit. Harganya 45 juta. 3 mili. Keringatnya Nabi Muhammad, kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, itu lebih wangi daripada minyak yang paling wangi. Makanya satu waktu Nabi Muhammad itu pernah tidur di rumahnya Ummu Salamah. Kemudian Nabi karena saking cuaca panas berkeringat. Apa yang dilakukan oleh sahabat? Ngambil keringatnya Nabi. Ada dalam hadis Jabir bin Abdullah, ngambil keringatnya Nabi untuk dijadikan minyak wangi. Ayat di dia nu kesanah seungit. Ayat kan? Alhamdulillah. Lamun seungit bisa jadi bisnis. Jualan kesan. Sabotol 50.000. Kan mau dijual aku mah. Moal. Dan kesan kurang mah seungit atau bau? Bau jengkol. Alhamdulillah. Beda dengan keringatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad, teman-teman, itu adalah manusia yang paling sempurna fisiknya, akhlaknya. Makanya dalam Al-Quran, kenapa Nabi patut layak untuk dijadikan teladan? Ini ayat yang sering dibacakan kalau majelis-majelis Maulid Nabi, surah Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, laqad kana lakum, sungguh ada buat kalian, buat kita, fi rasulillah, pada diri Rasulullah, uswatun hasanah. Ari uswah hasanah teh naon? Ada yang tahu uswah hasanah? Uswah hasanah itu apa? Hah? Uswah hasanah apa? Contoh teladan yang baik. Jadi manusia yang paling patut untuk diteladani, untuk dicontoh, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seluruh kehidupannya. Dan sekarang, teman-teman, kita akan bicara satu hal. Kalau kita lihat temanya, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the best teacher of all time. Nyaho artinya? Alhamdulillah. Artinya naon tah? Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the best teacher, guru terbaik, ya, sepanjang siapa guru terbaik? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, saya pernah baca satu buku, judulnya Ar-Rasul Al-Muallim. Ar-Rasul Al-Muallim, Rasul seorang guru. Ternyata Rasul itu adalah seorang guru. Lihat, sahabat itu menjadikan
Murid-murid Rasul itu adalah para sahabat. Para sahabat itu dididik, dikader oleh Rasulullah SAW dalam 23 tahun. Itu akhirnya menjadi orang-orang hebat. Maka kalau kita bicara Rasul sebagai the best teacher of all time, ya sebagai guru terbaik sepanjang masa, Ustadz tanya, apa tujuan sekolah? Ada yang mau jawab? Apa tujuan sekolah? Ya, mencari ilmu. Supaya apa? Supaya pintar. 80% orang ketika ditanya apa tujuan sekolah, apa tujuan masuk pesantren, apa tujuan kuliah, 80% orang jawab supaya pintar. Ustadz tanya lagi, di Indonesia ini kekurangan orang pintar atau tidak? Banyak gak di Indonesia orang pintar? Banyak gak di Indonesia orang pintar? Hati-hati teman-teman. Tujuan sekolah ternyata bukan hanya supaya pintar. Kalau hanya supaya pintar, ternyata pintar itu bisa jadi bahaya. Kalau pintarnya tidak ada iman, kalau pintarnya hatinya gak bersih. Punten, orang yang korupsi itu pintar atau bodoh? Orang yang nyuri motor, sekian detik motor kita diambil sama dia, pintar atau bodoh? Jadi ternyata kalau sekedar sekolah pesantren agar supaya cuma pintar, salah. Jadi tujuan sekolah, tujuan pesantren, tujuan kuliah bukan hanya supaya pintar. Punten, sekarang untuk jadi orang pintar gak perlu sekolah. Dulu ada, teman-teman pernah baca sejarah Thomas Alva Edison menemukan lampu pijar, kalau tidak salah di usia di atas 60 tahun. Kalau baca sejarahnya, Thomas Alva Edison itu sudah di DO. Tahu di DO? Di drop out, dikeluarkan dari sekolahnya sejak zaman SD. Kalau orang di DO itu SMA atau kuliah, ini SD udah di DO. Kenapa di DO? Karena kata gurunya, si Thomas ini idiot. Maka sama gurunya di DO tuh Thomas Alva Edison. Tapi apa yang terjadi? Setelah usianya tua, dia bisa menemukan lampu pijar. Dia bisa menemukan lampu pijar. Sekolah tidak dia? Sekolah enggak? Enggak. Maka ternyata tujuan pendidikan, tujuan sekolah, tujuan pesantren bukan hanya supaya kita pintar. Kemarin Ustadz punya saudara, sekarang lagi rame ada penipuan online. Jadi diklik di handphonenya, ada yang nge-WA, diklik, jadi seakan-akan itu undangan. Pas diklik ternyata handphonenya nge-hang. Setelah nge-hang, ternyata di-hack. Setelah di-hack, semua isi rekeningnya diambil, nomor KTP, nomor kakak, semuanya diambil. Dan kata yang nipu begini, ini saya akan pakai ini buat pinjaman online. Sampai orang tua di rumah ada yang nelpon, ini si ini nih gak bayar duit, padahal saudara kami gak pernah melakukan pinjaman online. Pertanyaannya, yang nipu online itu pinter atau bodoh? Pinter atau bodoh? Pinter. Makanya kalau hanya sekedar pinter itu bisa bahaya kalau hatinya tidak bersih. Terus Ustaz, kalau begitu tujuan sekolah itu apa? Teman-teman sekolah nih, kalau gitu tujuan sekolah itu apa? Ternyata
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Surat apa? Al-Jumu'ah ayat kedua, tentang tujuan pendidikan. Apa tujuan pendidikan? Allah berfirman di ayat itu, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ternyata ini tujuan sekolah, teman-teman. Tujuan masuk pesantren, tujuan kuliah, bukan hanya supaya jadi orang pintar. Terus apa Ustaz tujuannya? Huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang ummi rasulan, seorang rasul, yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan membersihkan hati. Jadi niatkan teman-teman, kalau datang ke sekolah, niatkan agar hati makin bersih, iman makin kuat, akhlak makin baik. Tiga itu, iman kuat, hati bersih, akhlak baik. Makanya yang dievaluasi bukan hanya kecerdasan akademik, tapi lebih kepada saya sekolah hati saya makin bersih gak? Makin jauh kepada Allah atau makin dekat dengan Allah? Sebab kalau hati sudah bersih, teman-teman, halo? Kalau saya bilang halo, jawab hai. Halo? Halo? Kalau hati sudah bersih, ilmu apapun akan mudah masuk. Jadi kalau hati sudah bersih, ilmu apapun akan mudah masuk. Ustaz, si Anu ada kerjaannya maksiat, gak pernah puasa, jarang sholat, tapi di sekolahnya pinter. Betul, bisa jadi dia pinter, tapi demi Allah ilmunya tidak akan pernah berkah. Orang pinter tapi akhlaknya buruk, maksiat kepada Allah, walaupun dia pinter, ilmunya tidak akan pernah berkah. Makanya satu waktu Imam Syafi'i, teman-teman tahu Imam Syafi'i? Kenal? Di mana kenalan? Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i ya. Kadang orang Sukabumi bilangnya ngikut siapa? Orang mah ngilu Imam Syafi'i. Kalau Syafi'i mah tukang peuyeum. Imam Syafi'i, coba ucapkan. Syafi'i. Imam. Masya Allah, anak Yasti 2 bagus. Takbir. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Sekali lagi, jangan bilang Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i. Satu waktu beliau pernah jalan-jalan ke pasar. Di pasar, Imam Syafi'i gak sengaja lihat betis nenek-nenek. Lihat betis nenek, ternyata hafalannya langsung hilang. Ustaz, saya kadang lewat ke pasar, lihat betis nenek-nenek, tapi kok gak hilang-hilang? Betul, kita gak hilang karena kita gak punya hafalan. Gak punya hafalan kayak Imam Syafi'i. Tapi kalau mau ngafal jadinya susah. Imam Syafi'i karena hilang hafalannya, curhat sama gurunya. Namanya Imam Waqi' bin Al-Jarrah. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila Waqi'i su'a hifdhi. Aku curhat sama guruku Imam Waqi' karena buruknya hafalanku. Fa arsyadani an atrukal ma'asi. Maka beliau memberikan wasiat
agar aku meninggalkan maksiat. Kata Imam Syafi'i, Imam Waki gurunya ngasih nasihat agar Imam Syafi'i ninggalin maksiat. Li'anna al-ilma nurun, karena sesungguhnya ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda ilal asi, dan cahaya Allah tidak akan masuk kepada orang yang bermaksiat. Jadi ternyata tujuan pendidikan, tujuan sekolah, tujuan pesantren, masuk kuliah bukan hanya supaya tapi supaya apa Ustaz? Supaya hati kita iman kita akhlak kita Makanya lihat, kalau pulang sekolah, pulang ke rumah, lihat yang laki-laki. Contoh yang laki-laki ini, saya kalau pulang sekolah suka sholat berjamaah tidak di masjid. Saya kalau pulang sekolah gimana baca Qur'annya. Yang perempuan, saya kalau pulang sekolah apakah semakin berbakti kepada orang tua? Kalau pulang sekolah apakah tutur katanya makin baik? Apakah penghormatan terhadap gurunya juga baik? Kalau sudah seperti itu, itulah namanya kesuksesan pendidikan, kesuksesan sekolah. Bukan hanya supaya jadi orang Ternyata banyak orang Indonesia ini kalau ditanya apa tujuan sekolah, apa tujuan pendidikan, supaya pinter. Gak salah. Cuman belum lengkap. Harusnya tujuan pendidikan itu supaya hati kita bersih, iman kita kuat. Ya, saya di sini sekolah teman-teman, pasti kalian belum lahir, betul? Masih di alam ruh. Ya, masuk MTS Yasti 2 tahun 2003, lulus tahun 2006. Dulu masih ingat, sering ada acara pramuka dibonceng sama Pak Jajang, pakai Vespa waktu itu Pak ya, ke Kadudam gitu. Ya, tahun 2003 sampai 2006. Dan walillahilham teman-teman, saya merasakan begitu banyak keberkahan yang didapatkan dari MTS Yasti 2. Makanya walaupun sekolah kita di kampung, walaupun sekolah kita tidak terkenal mungkin, walaupun sekolah kita bukan sekolah yang disebut oleh banyak orang sekolah favorit, tapi insya Allah dengan keikhlasan guru-gurunya, insya Allah kalian akan jadi orang-orang yang barokah, orang-orang yang nantinya bermanfaat. Karena ternyata kalau kita ikhlas belajar, ikhlas mengajar, ikhlas menuntut ilmu, keberkahan itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya teman-teman, yang jangan pernah lupa adalah banyak-banyak berdoa. Nah, terus bagaimana Rasul SAW sebagai guru terbaik? Lihat, Rasul itu kata para sahabat, ada hal yang tidak pernah dilupakan oleh Rasul. Ya, ketika Nabi jadi guru atau ketika jadi santri, jadi siswa, apa yang tidak pernah dilupakan oleh Rasul? Satu, Rasul tidak pernah lupa doa. Yang pertama apa? Doa. Yang pertama apa? Dan doa itu teman-teman jauh lebih utama daripada ikhtiar. Allah berfirman di Quran, ada di surat Al-Baqarah. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun."
rashidun. Kata Allah di ayat ini, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ketika hamba-hambaku bertanya, meminta kepadaku, maka sesungguhnya kata Allah, aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa setiap hambaku apabila mereka berdoa. Jadi kunci pertama, teman-teman, kalau mau jadi orang sukses, murid yang dapat keberkahan dari Allah, murid yang dapat keberkahan dari gurunya, kunci pertama adalah apa? Doa.